Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan secara online. Kami rindu Tuhan, kemuliaan saja yang ada pada kami semua Tuhan. Membiarkan kebenaran-Mu diceritakan Tuhan, bukan karena kekuatan manusia Tuhan, melainkan karena kuat kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-10. Saya bacakan Kisah Para Rasul 10. Ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat itu berbicara kepadanya, itu meninggalkan dia, dipanggilkan 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya lah suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh Cornelius. Dan orang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turun ke bawah. Dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyeru mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut Allah, yang terkenal baik di seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa orang dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati orang banyak sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil datang kemari
Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang-orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kamu semua telah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bahwa Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa orang yang sesat. Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa orang yang tidak percaya. Peristiwa Kornelius ini adalah seseorang yang belum mengenal Kristus. Tetapi karena kehidupannya yang saleh, kehidupannya yang betul-betul rindu mencari Tuhan, akhirnya Tuhan berkenan menyatakan kebenaran yang sejati di hadapan Kornelius. Dan bukan hanya Kornelius, seisi rumah dari Kornelius hari itu juga diselamatkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mengotak-ngotakan mana yang bisa dijamah oleh Tuhan, mana yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan, mana yang bisa dipulihkan oleh Tuhan, mana yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Manusia berusaha mengotak-ngotakkan cara kerja Tuhan berdasarkan pikiran dan pemahamannya. Berdasarkan pengetahuan awal yang sudah ia ketahui. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah ilham Allah. Kita tahu Alkitab adalah infabilitas. Tidak bisa diragukan lagi, ini kedaulatan penuh. Karena ini berisi tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah tulisan Allah sendiri. Oleh karena itu, Alkitab adalah kebenaran yang paling tinggi, paling hakiki, melebihi dari semua penglihatan apapun yang dimiliki oleh anak manusia. Oleh karena itu, penglihatan-penglihatan yang tidak sejalan dengan Alkitab abaikan saja. Akan tetapi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berusaha berpikir sesuatu menurut cara pandang dan konsep kita. Oh, Tuhan tidak mungkin bisa pakai orang itu. Tuhan tidak mungkin bisa pakai orang tersebut. Orang tersebut suka membantah. Orang tersebut suka sekali melakukan hal-hal yang menyimpang. Kita mulai menghakimi orang tersebut dan kita merasa tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Musa seringkali berkata kepada Allah, Tuhan, aku tidak pandai bicara Tuhan. Aku tidak bisa menerima tugasmu ini. Untung Tuhan bukan kita. Kalau Tuhan adalah kita akan berkata kepada Musa, Musa, aku kegi sama kamu. Aku marah sama kamu. Aku emosi sama kamu Musa. Mengapa? Kamu berbantah-bantahan dengan aku. Tetapi puji Tuhan, Tuhan hatinya lemah lembut dan luar biasa. Tuhan berkata, aku menyertai engkau Musa, jangan engkau takut. Aku akan memilihkan pendamping buat engkau Harun untuk berkata-kata. Itulah Tuhan Allah kita. Tuhan yang tidak pernah melihat rupa. Tuhan yang mengerti dan mengenal hati manusia. Seringkali kita mengotak-ngotakan, oh tidak mungkin Tuhan bisa berjumpa dengan seorang pelacur. Tidak mungkin Tuhan mau menemui seorang pelacur di tempat pelacurannya, lalu pelacur itu kemudian bersaksi dijumpai Tuhan. Nalar pikir kita mengatakan tidak mungkin Tuhan mau menemui orang-orang yang tidak kudus seperti itu. Ada beberapa tahun yang lalu, ada orang yang bersaksi bahwa ia dijumpai Tuhan di tempat pelacuran. Pikiran saya menolak. Tidak mungkin Tuhan yang suci dan kudus itu bisa menemui seseorang di tempat pelacuran. Tetapi orang itu akhirnya berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan akhirnya apa?
Akhirnya hidupnya diserahkan kepada Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berusaha mengotak-ngotakkan pemikiran bahwa manusia dijumpai Tuhan itu dengan cara kelas-kelas Alkitab. Pemahaman eksposisi Alkitab. Oh, seseorang bisa dijumpai Tuhan kalau pengkhotbahnya memiliki hermeneutika yang bagus. Seseorang bisa dijumpai Tuhan kalau ia datang ke gereja, gedung gereja dengan musik yang lengkap, ia akan dijumpai Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dikotak-kotakan oleh pemikiran dan pemahaman manusia. Seorang pelacur pun ketika hatinya sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, Tuhan berkenan ditemui. Tuhan berkenan ditemui. Seorang pendosa pun yang mau berdoa sungguh-sungguh, yang mau mencari Tuhan, yang menyesali dosa-dosanya, Tuhan akan menjumpai seorang pendosa itu. Mungkin seorang pendosa itu begitu banyak dosanya, sehingga orang-orang berkata tidak mungkin Tuhan bisa pakai orang ini. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, mau apa? Pikiran Tuhan melebihi pemahaman manusia tentang Tuhan itu sendiri. Hati-hati. Seringkali kita mengontakkan Tuhan di dalam pelajaran-pelajaran Alkitab. Dan kita berkata bahwa ini yang paling benar. Pemahamanku yang paling benar. Pemahaman orang lain salah. Tidak, Alkitab ini kebenaran yang tertinggi. Tapi bagaimana orang bisa menjumpai Tuhan? Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa berkata ini sesat, ini tidak sesat. Tuhanlah yang menilai hati kita dan hidup kita. Tetapi patokannya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jikalau ada seseorang yang bersaksi, aku dijumpai oleh Tuhan Yesus dan berkata, aku bukan Tuhan, kata Tuhan Yesus, itu pasti palsu. Tetapi kita jangan menghakimi orang-orang yang punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Kekristenan adalah perjumpaan dengan Kristus, mengalami Kristus. Kekristenan bukan belajar agama Kristen, tetapi kekristenan adalah mengalami Kristus. Fokus hidupnya adalah untuk Kristus dan kerajaan Kristus dan semua kebenarannya. Kekristenan adalah sebuah pengalaman bersama Tuhan. Pelajaran Alkitab membuat kita mengerti tentang kebaikan Tuhan. Mengerti tentang kasih Tuhan. Tetapi tidak bisa membuat kita mengalami kasih Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan adalah sesuatu yang bernilai. Yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh orang lain. Orang lain mungkin menilai kita. Oh, kesaksianmu sesat. Kesaksianmu tidak bertanggung jawab. Kesaksianmu tidak alkitabiah. Tetapi sejauh kesaksian itu ada tolak ukurnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan itu membuat engkau mengalami Tuhan. Forget it. Dengan perkataan orang-orang. Tuhan begitu mudah ditemui. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Manusialah yang mempersulit orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Manusialah yang membuat segala sesuatunya menjadi sukar. Sehingga Tuhan tidak bisa ditemui kalau tidak sesuai dengan pikirannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi Tuhan yang penuh dengan kasih, pada akhir zaman kelak, Tuhan kita menjadi hakim yang adil. Dia akan memisahkan domba dan kambing. Oleh karena itu, kita betul-betul sedang mengalami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa iblis itu ada di sekeliling kita. Mereka nggak sadar bahwa iblis itu nyata. Mereka berkata bahwa iblis itu fiksi. Iblis itu tidak menggoda manusia. Seperti dengan virus COVID. Pemerintah berulang kali, bahkan seluruh dunia berulang kali berkata,
Disiplin ya, cuci tangan, pakai masker, pakai perlengkapan. Tetapi manusia mengabaikannya. Mereka tidak pakai masker, mereka merasa bahwa teman mereka nggak bisa tertular. Ini sohib baik, nggak mungkin tertular. Begitu tertular, baru nyadar bahwa oh, virus ini nyata ya. Padahal aku lihat kok kelihatannya ini konspirasi dan yang lain-lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang manusia seperti itu. Kita menjadi lengah terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Sadarlah, iblis itu sedang mengaum, mencari mangsa untuk menghancurkan kita. Iblis tidak terlihat. Tetapi firman Tuhan adalah penuntun kita untuk kita bisa disiplin menghadapi si iblis jahat itu. Berapa banyak orang yang mengabaikan. Berapa banyak orang di pertemuan-pertemuan masih tidak pakai masker dan menganggap bahwa ya semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan fine-fine saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Bahkan ketika ada orang yang mengingatkan akan dikatakan terlalu berlebihan, terlalu lebay. Sudahlah, Tuhan melindungi kita dan yang lain-lain. Tapi begitu kena, kita menjadi waspada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah. Kelihatannya Tuhan tidak datang-datang. Tapi seketika itu juga, ketika Tuhan datang, jangan sampai terlambat. Oleh karena itu, jika engkau belum mengenal Kristus, kamu ada punya kerinduan untuk mengenal Kristus, hari ini serahkan hidupmu untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Mengapa Allah bisa menjadi manusia? Manusia berusaha berargumen tidak mungkin Tuhan bisa menjadi manusia. Tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Manusia dengan keterbatasan EQ-nya. Yang mungkin paling tinggi 200 lebih berusaha memikirkan jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu, jalan-jalan Tuhan mari kita jalani. Bukan kita logika. Tuhan kita jangan dilogika. Logika penting. Tetapi logika bukan segala-galanya. Pengalaman penting. Pengalaman bukan segala-galanya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan mengotakkan cara berjumpa dengan Tuhan. Paulus dijumpai, sebelum dia bernama Paulus, dia Saulus. Ia dijumpai oleh Tuhan lewat cahaya yang sangat terang yang membutakan hidupnya. Yang membutakan dirinya. Murid-murid Yesus yang lain dijumpai Tuhan Yesus pada waktu menjalankan. Sedangkan yang lain ketika bercakap-cakap dengan Tuhan, perempuan Samaria ketika bercakap-cakap dengan Tuhan, dijumpai Tuhan. Mengalami peristiwa pengalaman dengan Tuhan. Masing-masing berbeda. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita kaya luar biasa. Tuhan kita penuh dengan hikmat. Siapa yang bisa menyelidiki hikmat Tuhan? Begitu tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita percaya sekarang. Bahwa kekristenan tanpa pengalaman dengan Tuhan adalah kekristenan yang belum tentu Kristen. Mengalami peristiwa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat perjumpaan dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus pun dulu memiliki pemahaman yang sangat kaku. Haram hukumnya masuk di dalam orang-orang yang non-Yahudi. Cornelius adalah seorang perwira Italia. Haram hukumnya. Petrus ini punya sifat bawaan bebal. Maksakan kehendak. Sampai akhirnya di dalam penglihatan pun Petrus harus disuruh makan oleh Tuhan 3 kali. Seperti ia menyangkali Yesus 3 kali. Seperti Tuhan Yesus menyuruh Petrus menggembalakan
domba-dombanya 3 kali, Petrus masih aja melakukannya. Perlu diingatin 3 kali baru dia sadar bahwa keselamatan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi terbuka lebar. Apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, jangan dikatakan haram oleh manusia. Saat itu dia sadar bahwa Tuhan mencintai seluruh umat manusia. Awalnya tidak sadar, Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus waktu itu. Tetapi sifat bawaan manusia kadang bisa salah. Pemahaman dan penilaian manusia bisa salah. Walaupun orang itu sudah lahir baru dipenuhi oleh Roh Kudus, namanya manusia masih bisa salah. Dan Petrus bisa salah paham. Oleh karena itu Tuhan memberikan penglihatan yang luar biasa. Petrus sadar penglihatan ini bukan berbicara babi itu boleh dimakan. Halal. Bukan, penglihatan ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang tadinya dinyatakan haram, ternyata halal bagi Tuhan. Artinya keselamatan terbuka untuk seluruh umat manusia yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perwira Italia ini belum mengenal Yesus. Dia adalah orang yang saleh dan tercatat di sana amal kebaikannya didengar oleh Tuhan loh. Tetapi saya garis bawahi amal kebaikan yang didengar oleh Tuhan belum cukup untuk menyelamatkan dia. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan malaikatnya mengutus Petrus untuk menceritakan siapa Yesus. Perwira Italia ini mungkin tahu Yesus siapa, tetapi dia belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah mati untuk dosa-dosa umat manusia dan akhirnya perwira ini menjadi seseorang dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan menurut sejarah, perwira ini menjadi uskup pertama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjumpai kita dengan cara yang gak pernah bisa kita pikirkan. Ada yang di dalam doa, di kamar mandi, menangis. Ada yang mungkin mohon maaf ya, di toilet menangis. Tuhan menjumpai. Lalu bersaksi di gereja. Bahwa Tuhan menjumpai aku di toilet. Para orang-orang yang pikirannya begitu penuh dengan logika. Begitu penuh dengan pemahaman-pemahaman pribadi akan menolak kesaksian-kesaksian seperti itu sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Karena mereka berusaha memaksakan sebuah pemahaman menurut pola pikir mereka. Bukan pola pikirnya Tuhan. Sekelas rasul-rasul saja bisa salah memahami pola pikirnya Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sekali lagi tidak bertanggung jawab dengan umatnya. Ia bertanggung jawab dengan umatnya. Oleh karena itu apa? Oleh sebuah peristiwa yang luar biasa. Ia menjumpai Cornelius lewat malaikatnya. Dan apa yang terjadi? Seisi keluarga menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan? Mungkin kau dijumpai Tuhan sedang berzina dengan pacarmu. Ada perasaan berdosa yang amat sangat. Ketika engkau sedang berzina itu, ada kemauan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan kau menjumpai Tuhan. Itu pengalaman yang tidak ternilai. Yang ketika engkau ceritakan kepada orang lain, mungkin orang lain berkata penipu, kurang ajar, itu bukan dari Tuhan. Siapa yang bisa menilai kita? Tuhan. Tidak usah pikirkan manusia. Tetapi orang-orang yang mengalami peristiwa dengan Tuhan, dia akan selalu ingat. Saya ingat peristiwa pertobatan saya. Saya selalu ingat, saya tidak ragu menceritakan pertobatan-pertobatan saya. Oleh karena itu adalah peristiwa yang membekas di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan yang tadinya tidak bisa saya sentuh. Saya belajar Alkitab dari SD. Saya memahami Alkitab sampai SMA, saya belajar. Saya ikut
begitu banyak pendalaman-pendalaman Alkitab. Tapi saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebuah peristiwa mengantarkan saya bahwa Alkitab itu bukan buku mati, tetapi buku yang hidup. Saya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ketika saya tidak punya uang, saya tahu saya tidak harus menjadi orang yang kaya raya. Tetapi waktu itu saya bukan orang yang baik, tapi saya orang yang sudah mau mengenal Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, persediaan uangku hampir habis. Aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan. Tuhan jawab. Ada seorang teman berbagi makanannya di dalam kehidupan saya. Kecil tapi bernilai. Kecil tapi berdampak. Itu kasih Tuhan. Ketika kita menceritakan ke orang lain, Allah gitu aja kok diceritakan. Mereka tidak tahu bagaimana kekurangan. Sehingga mereka tidak tahu bahwa cerita seperti itu begitu bernilai di dalam kehidupan saya. Itu pun saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya tidak mengharapkan Anda punya pengalaman pribadi seperti saya. Pengalaman pribadi Anda berbeda-beda. Tetapi punya satu tujuan. Yaitu apa? Yaitu menuju kepada Kristus Yesus. Ada sahabat saya, teman saya berjumpa dengan Tuhan tidak lewat kelas-kelas pendalaman Alkitab, pahami. Yang sangat halus. Yang mungkin adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang kelihatannya brilian, yang kelihatannya, oh ini luar biasa banget. Tapi percayalah, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Celakalah orang yang memecah belah. Celakalah orang yang menganggap dirinya mengenal Kristus padahal hidupnya jauh daripada Kristus. Celakalah orang-orang yang mengerti Alkitab seluruh kebenarannya. Mengerti bahasa Yunani, Ibrani tapi tanpa mengalami Tuhan. Ia sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Ia membaca kebenaran firman Tuhan dengan logika dan pemahamannya tapi tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hidup di dalam kekudusan, menjadi hamba uang, menjadi hamba pengetahuan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, setelah kita tahu bahwa Kristus tidak bisa dikotakan oleh pemikiran kita. Setelah kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan yang ketiga, pesan Tuhan hari ini, berjaga-jagalah. Banyak orang yang tidak berjaga-jaga di akhir zaman ini. Mereka merasa bahwa semuanya masih baik-baik. Oh oke, memang ada COVID. Tapi kan sebentar lagi ada vaksin. Sebentar lagi akan selesai. Kami cuma cukup menunggu 2 tahun, 3 tahun. Kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu. Jikalau minggu depan Tuhan datang, tahun depan Tuhan datang, sudah siapkah engkau? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus Yesus? Sudahkah engkau melakukan kerinduan Tuhan yang paling besar di muka bumi ini? Yaitu dirikan gerejaku di atas batu karang. Gereja bukan bangunan. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya, yang dipanggil keluar untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita masuk di dalam perlombaan iman kita. Bahwa kedatangan Tuhan lebih dekat daripada apa yang pernah diceritakan pendahulu-pendahulu kita. Sungguh sudah sangat-sangat dekat. Oleh begitu bersiap-siaplah, jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba pemikiranmu. Jangan menjadi hamba orang lain. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita bukan orang-orang yang licik. Kita bukan orang-orang yang bersilat lidah. Kita bukan orang-orang yang menipu, memikat orang lain. Dari jauh dipikat untuk mengikuti kita. Dan menjadikannya 2 kali lebih jahat. Kita bukan orang-orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan memerdekakan orang lain. Jangan menciptakan belenggu pada orang-orang yang dimerdekakan Tuhan. Oleh karena itu,
mari kita sungguh hidup sebagai orang yang merdeka. Kita bukan lagi budak dosa. Kita bisa bebas dari segala dosa. Tuhan yang memampukan kita. Hidup dalam perzinahan. Hidup di dalam percabulan. Kamu harus merdeka. Berapa banyak engkau dibelenggu dengan hal-hal seperti itu. Engkau tahu firman Tuhan. Engkau tahu Yesus Tuhan. Tapi kau enggak dimerdekakan. Kau enggak ngalami Yesus Tuhan. Engkau tahu Yesus Tuhan yang baik di pikiranmu. Tapi kamu enggak mengalami kebaikan Tuhan. Kamu enggak pernah mengucap syukur tentang kebaikan Tuhan. Kekristenan logika. Kekristenan yang tidak bisa mengalami kasih Tuhan. Dan tidak bisa memahami kasih Tuhan adalah kekristenan yang sangat-sangat sedih menurut saya. Mari kita mengalami Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yang berikutnya, kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 21. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, aku pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berdiri di tepi pantai. Murid-muridnya tidak tahu itu Yesus. Ini sebuah kata yang sangat menggelitik hati saya. Mengapa murid-muridnya yang sekian lama hidup bersama-sama dengan Yesus, ketika Yesus ada di tepi pantai, mereka tidak mengenal Yesus? Mengapa sekian lama engkau hidup di dalam gereja Tuhan, engkau tidak menangkap mimpi dan hatinya Tuhan? Mengapa? Karena engkau mengotakkannya dengan pemikiranmu sendiri. Karena murid-muridnya menyangka Yesus sudah selesai di kayu salib. Selesai sudah. Pengharapan mereka hilang. Mereka tidak ada lagi pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan tidak bisa melihat Tuhan. Orang yang tidak berpikir bahwa Yesus yang dikatakan Yesus adalah kebenaran, tidak mengalaminya. Mereka akan berhenti pada satu titik. Dan mereka akan berkata, sudah selesai. Aku hidup di dalam mimpiku saja. Bukan hidup dalam rencana Tuhan. Murid-muridnya melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka menjala ikan, mereka menangkap ikan. Mereka menganggap kisah Yesus di kayu salib sudah selesai. Oleh karena itu Yesus perlu menampakkan diri ke murid-muridnya. Bahwa janjiku adalah ya dan amin. Aku bangkit pada hari yang ketiga di antara orang mati. Aku naik ke surga untuk menyediakan rumah bagimu. Oleh karena itu dikatakan, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Sebuah ayat yang sangat menyentuh hati saya. Ketika Tuhan memanggil saya, ayat ini berbicara, Tuhan memelihara kebutuhan kita. Ia bukan Allah yang lalai mengetahui kebutuhan yang terkecil di dalam hidup kita. Saya tidak pernah berpikir harus sukses, harus kaya raya, tidak. Tetapi saya pertama kali mau ikut Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan sandang pangan papan saya? Lihatlah, Tuhan berkata, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Ia mengerti kebutuhan kita tanpa kita usah berdoa kepadanya. Ia tahu kebutuhan kita. Ia pemelihara hidup kita. Dia adalah Allah penyedia kehidupan kita. Jangan remehkan Tuhan dengan berkata, Tuhan aku kekurangan.
Aku tidak mampu, aku miskin. Bukankah Tuhan berkata, aku tahu kebutuhanmu. Aku menyediakan kebutuhanmu. Aku percaya. Asalkan engkau percaya. Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu peroleh. Ini sebuah peristiwa, kepastian dari Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan mimpi-mimpi Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan pasti disediakan buat kita. Kenapa yang terjadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Tuhan berkata, tebarkan jalamu ke sana, pasti kamu dapat. Tuhan tidak berkata, mudah-mudahan kamu dapat. Pasti kamu dapat. Ini lambang pemeliharaan, penyertaan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan hikmat-Nya. Kita percaya itu. Kita percaya itu. Walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan terhimpit, kita percaya Tuhan menyediakan. Karena pertanyaan pertama, murid-muridnya, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu lapar? Kamu sudah makan? Ya Tuhan yang menyediakan kebutuhan. Dan berikutnya, maka murid Yesus yang dikasih Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya. Ya. Lalu maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu dan mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Petrus ketika berjumpa dengan Yesus, ketika dia menyadari Yesus hadir di sisinya, tidak usah tunggu perahu itu mendarat. Dia langsung berpakaian terjun dari perahu, gak pikir apa-apa. Dia mungkin berenang ke tepian. Karena dia tahu Yesus pesertanya. Yesus ada di sana. Dikatakan di sana, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepadanya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ikan dan roti, Tuhan penyediamu. Bahkan jauh dari apa yang pernah kau doakan, dia memelihara engkau. Hai orang-orang yang tidak percaya, tidak tahukah engkau bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan hidupmu terlunta-lunta. Dia tidak akan membiarkan hidupmu meminta-minta sepotong roti. Tuhan adalah Tuhan penyedia hidupmu. Kamu akan dicukupi dalam segala perkara. Pas kamu butuh, Tuhan akan sediakan, percaya. Gereja ini percaya, sukses bukan berarti makmur. Sukses bukan berarti banyak uang. Sukses adalah ketika kita mengikuti kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kesuksesan luar biasa. Dikatakan di sini, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak itu jala mereka koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu ialah Tuhan. Murid-muridnya tahu. Tapi begitu banyak murid-murid Tuhan, termasuk kita lancang. Ketika dipelihara Tuhan, masih tanya, ini dari engkau Tuhan? Bukankah ini dari hasil kerja kerasku, kepandaianku, kepintaranku? No, Tuhan sudah sediakan buat kita. Percayalah. Ketika kamu hidup di dalam mimpinya Tuhan, Tuhan sudah sediakan, percaya. Tempat ini mendirikan panti asuhan, Tuhan sediakan, percaya kepada Tuhan.
Percaya kepada Tuhan. Aku gak bisa ngomong Tuhan. Tuhan gak berkata aku gantiin kamu. Tuhan berkata aku kirimkan penolong buatmu. Tuhan bukan pendeta. Tuhan bukan saya. Kalau saya ada orang yang suka berbantah-bantahan. Main musik padahal dia pandai main musik. Kok bisa? Main musik kok bisa? Main musik gak bisa. Gak pilih kamu, gak, ya wis. Ya kan? Sudah pergi. Tapi Tuhan bukan saya, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Syukur Tuhan kita penuh kasih. Oleh karena itu, jangan melayani karena melihat orang. Lihat Tuhan. Kalau kita lihat orang kecewa, pendeta harus berubah, saya harus berubah. Semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Tapi kalau Anda melihat saya, Anda akan kecewa. Di dalam kesempurnaan yang paling sempurna pun, mata manusia terlatih untuk melihat kecacatan di dalamnya. Di dalam kesempurnaan, di dalam kita hidup sebaik apapun, mana manusia masih bisa melihat, oh orang ini cacatnya di sini, tidak baiknya di sini. Beda dengan mata Tuhan. Mata Tuhan melihat ketidakbaikan kita untuk disempurnakan, itu mata Tuhan. Kalau mata manusia mencari kesalahan di atas kebaikan kita, itu mata manusia. Syukurlah manusia gak pernah jadi Tuhan. Biarlah Tuhan, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Dan dikatakan di sana, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan iku. Dan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Sidang jemaat, siapa yang takut dengan hari esok? Ketika engkau ikut Yesus, engkau tidak perlu takut akan hari esok. Kenapa orang takut? Karena mereka gak punya pengharapan. Mereka berkata bahwa cerita Alkitab sudah selesai. Mujizat-mujizat di Alkitab sudah selesai. Penggenapan firman Tuhan tertinggi adalah ketika Yesus datang sendiri. Itu sudah selesai. Mereka tidak menyangka bahwa ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan berkata, jikalau engkau percaya kau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar dari perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup tanpa pengharapan. Kita hidup di dalam sebuah peristiwa memori masa lalu. Kita melihat Alkitab itu sebagai memori masa lalu. Cerita-cerita sejarah masa lalu. Bukan cerita tentang masa depan. Kita masih punya pengharapan. Pengharapan kita sekarang adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua. Menjemput umatnya. Menjemput gerejanya. Menjemput mempelainya. Hidup dalam pengharapan itu indah. Hidup dalam pengharapan dan sadar bahwa Yesus menyertai kita itu luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan kamu khawatir lagi apa yang kamu makan, minum, pakai. Ayo doa sama Tuhan bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan memenuhi kebutuhanmu. Walau bukan dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu akan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan, kemuliaan, hikmat-Nya. Jangan takut, jangan khawatir. Bersiap-siaplah untuk kedatangan Tuhan. Hiduplah di dalam pengharapan imanmu. Dan pengharapan imanmu akan Kristus Yesus tidak akan mengecewakan. Dalam semua badai, dalam semua bahaya, di dalam semua gelombang pencobaan, itu akan mendatangkan kebaikan buat engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari, Alkitab sudah saya tutup, tapi kebenaran di dalamnya tidak akan pernah berhenti. Yang pertama, alami peristiwa dengan Tuhan. Jangan kotak-kotakan peristiwamu dengan Tuhan, dengan pengalaman orang lain. Yang kedua, berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Kita hidup di dalam sebuah zaman akhir.
tidak waspada, kita lengah, kita binasa. Yang ketiga, kita menantikan pengharapan Tuhan. Kita menantikan pengharapan kita belum selesai. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita menantikan peristiwa dibebaskan roh kita dari tubuh kita untuk berjumpa dengan kekasih surgawi kita. Oh, itu peristiwa yang luar biasa. Sambil menanti itu, jangan kamu khawatir. Tuhan sudah siapkan roti dan panggangannya untuk engkau. Artinya apa? Aku pemelihara hidupmu, kata Tuhan. Aku yang menyediakan keperluanmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa janjimu ya dan amin. Kami mau tahu sekarang Tuhan, kami mau hidup di dalam pengharapan akan Engkau. Kami tidak hidup di dalam sebuah cerita sejarah bahwa Engkau pernah bangkit buat kami. Tetapi kami adalah pembuat-pembuat sejarah. Bahwa kami mengalami peristiwa kebangkitan-Mu bersama-sama dengan kami. Bangkit atas dosa-dosa kami. Merdeka atas dosa-dosa kami. Merdeka atas belenggu-belenggu penghargaan kami. Kami mengalami peristiwa dengan Engkau sekarang Tuhan. Kami percaya. Tuhan, ampuni kami Tuhan yang sering kali menghakimi pengalaman-pengalaman tertentu menurut pikiran kami. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Alkitab adalah sumber kebenaran yang tertinggi. Kami percaya dengan infallibility Alkitab. Bahwa Alkitab itu tidak bisa disalahkan sama sekali. Karena memang tidak mungkin salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Alkitab tidak mungkin salah, janji Tuhan atas pemeliharaan hidup kita tidak mungkin salah. Janji Tuhan akan kedatangannya tidak mungkin salah. Kita percaya dalam setiap masa di dalam kehidupan kita, Tuhan akan hadir dan sertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Dalam setiap masa di dalam hidupku, Kau selalu hadir dan sertai aku. Dalam segala perkara di dalam hidupku, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam setiap masa kita percaya, di dalam hidup Kau selalu hadir dan sertai aku. Dalam segala perkara di dalam hidupku, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Takkan Tuhan, takkan ku mampu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Mari sidang jemaat di rumah masing-masing, di kota masing-masing kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam setiap masa, di dalam hidupku, Kau selalu hadir dan sertai aku. Dalam segala perkara di dalam hidupku, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan.
selalu pegang dan teguhkan aku. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Percayalah, dalam setiap kejadian di dalam kehidupan kita, peristiwa kelahiran kita bukan terjadi dengan sebuah kebetulan. Mungkin Anda berkata, aku adalah anak sampah, aku adalah anak haram. Mungkin Anda berkata, aku adalah anak yang tidak diinginkan, aku adalah anak sial. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa dalam setiap perkara yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan bekerja. Aku mendatangkan kebaikan buat engkau. Bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihi Dia, Tuhan hadir. Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Percaya, hidup di dalam mimpi-mimpi Tuhan. Bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini mungkin kita tidak tahu, tetapi itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam setiap masa, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita serukan pujian ini. Dalam setiap masa. Dalam setiap masa di dalam hidupku, Kau selalu hadir dan sertai aku. Dalam segala perkara di dalam hidupku, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Katakan dengan lembut, takkan ku ragu. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Sekali lagi serukan. Takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Aku percaya akan kebangkitan akan orang mati. Aku percaya Tuhan akan segala yang Kau janjikan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar
lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari kita katakan bersama-sama. Percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bilang. Thank you Jesus. Firman-Mu ya dan amin. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan sekarang. Kami hidup di dalam masa kasih karunia-Mu. Izinkan kami Tuhan hidup di dalam kasih karunia-Mu, tinggal di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua pemeliharaan-Mu kepada semua sidang jemaat Tuhan, di kota masing-masing Tuhan, di dalam genggaman tangan-Mu yang hidup. Kami menyerahkan hidup kami di dalam kedaulatan-Mu yang sempurna. Berdaulatlah hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sidang jemaat Tuhan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.